Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi. Bagaimana kabarnya selama belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh? Ya, mudah-mudahan menyenangkan ya. Minggu lalu Ibu memberikan materi mengenai teks prosedur, kemudian diberikan penugasan dan hasilnya sangat memuaskan ya. Kemudian bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugas, tolong disegerakan, dan untuk minggu depan kalian harus ada batas pengiriman, yaitu pada hari Minggu. Nah, baiklah. Ini adalah data Ibu ya, bisa kalian lihat. Ya, kemudian selanjutnya Ibu akan lanjut ke materi. Apakah yang dimaksud dengan teks prosedur? Ya, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi cara yang memiliki tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan ya. Jadi maksudnya di sini teks prosedur ini adalah suatu teks yang di dalamnya ada langkah-langkah yang harus dikerjakan ya. Kemudian langkah-langkah ini tentu memiliki suatu tujuan. Tujuannya apa? Menyampaikan informasi ya. Kemudian yang selanjutnya teks prosedur. Teks prosedur itu memiliki jenis, seperti halnya kita kan ada laki-laki, perempuan, ada siang, malam ya. Sekarang teks prosedur ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Ya, perbedaannya, teks prosedur sederhana adalah teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana. Umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Ya. Berikut merupakan contoh teks prosedur sederhana tentang membuat keranjang ya. Sengaja Ibu tidak ditampilkan ya. Jadi kira-kira membuat keranjang itu langkah-langkahnya apa ya. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah. Setiap langkah berkaitan dengan langkah yang lainnya. Contohnya, prosedur membuat KTP ataupun mendaftarkan sekolah. Nah, minggu lalu Ibu memberikan tugas kalian itu membuat teks prosedur ya, dibebaskan. Kemudian contohnya bagaimana prosedur kalian cara mengambil uang di ATM ya. Nah, itu merupakan termasuk dalam teks prosedur kompleks ya. Kalau sederhana, misalnya kalian akan menyalakan komputer, kan tidak otomatis langsung nyala komputer itu, otomatis ada langkah-langkahnya ya. Nah. Selanjutnya, teks prosedur ini memiliki unsur ya, yang dikatakan dengan unsur kebahasaan. Oh maaf, sebelum contoh ke unsur kebahasaan, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri teks prosedur diantaranya: 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Jadi, yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Maksud kalimat saran ini adalah kalimat yang memberikan saran. Kemudian kalimat larangan adalah kalimat yang berisi tentang larangan. 3. Disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Maksudnya sistematis di sini adalah berurutan, detail itu berarti terperinci ya. 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. Namanya objektif adalah benar-benar dilaksanakan. 5. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan langkah prosedur. Jadi kalau kalian membuat teks
tanpa ada langkah-langkahnya 1, 2, 3. Ya ini Ibu kurangi nilainya ya. Tapi kalau untuk yang tugas berikutnya tolong harus ada langkah ke-1, langkah kedua, ketiga, dan sebagainya. Ini merupakan ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya, inti persoalan hari ini adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur pertama menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini adalah kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan sesuatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, panaskan ya. Dalam kalimat misalnya siapkan alat dan bahan. Kemudian hindari, jangan sampai apinya panas. Kemudian panaskan dengan derajat misalnya 30 derajat ya. Selanjutnya, 2. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis adalah istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis. Nah, misalnya kalau kalian akan membuat bolu, maka istilah yang digunakan di dalamnya ada loyang misalnya, mixer, terigu, dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kata penghubung atau dikenal dengan konjungsi temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dan dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Misalnya, kemudian panaskan minyaknya. Selanjutnya, masukkan donat. Setelah itu, balikan ya, jangan sampai gosong. Lalu setelah kelihatan kuning, angkat. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Contoh, marilah kita menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Nomor 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya 500 gram daging sapi, 100.000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Kira-kira membuat apa nih? Ini namanya membuat rendang ya. Kemudian yang keenam, verbal material dan tingkah laku. Verbal material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verbal tingkah laku adalah
tindakan yang dilakukan dengan ungkapan, ya. Misalnya di sini haluskan bumbu. Kemudian setelah bumbu dihaluskan, maka masukkan minyak ke dalam wajan. Kemudian setelah kelihatan minyaknya panas, ya, tuangkan bumbu itu, kemudian diaduk-aduk. Setelah itu masukkan air, ya, sehingga bumbu bumbu itu bisa matang, ya. Kemudian setelah itu maka masukkan air, ya, masukkan pula ayam. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih dan kelihatan empuk, maka tuangkan santan. Nah, setelah selesai mendidih santannya, kemudian masak ayamnya, maka angkat. Nah, di sini adalah proses membuat opor, ya. Nah, begitulah unsur yang termasuk dalam unsur kebahasaan. Nah, selanjutnya adalah penugasan yang harus kalian kerjakan. Buatlah teks prosedur sederhana dari gambar di bawah ini, ya. Jadi kalian membuat dulu teks prosedurnya. Yang pertama, dikira-kira nih alat buat apa, ya, judulnya. Buat judul yang menarik. Yang kedua, alat dan bahan apa kira-kira yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah alat dan bahan, ya, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan, ya. Dan ingat, di dalam teks tersebut beri tanda yang berhubungan dengan unsur kebahasaan, ya. Misalnya digaris bawahi atau ditebalkan, ya. Cukup sekian pembahasan pagi ini mengenai teks prosedur. Jangan lupa untuk tugas kirim melalui Classroom. Batas waktu pada hari Minggu pagi, ya. Lewat hari Minggu berarti tidak ada nilai. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.